Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleha semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, ya. Nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita mampu melaksanakan rutinitas kita, belajar dalam proses BDR, ya, yang seperti kita rasakan saat ini. Kemudian salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan seperti saat ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk, ya, Indonesia. Bagaimana dinamika penduduk Indonesia, ya. Dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Kita memiliki pulau-pulau yang sangat banyak, ya. Ada beberapa jumlah pulau yang sangat besar, ya. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Itu adalah pulau-pulau yang besar, ya, yang besar, dan masih banyak pulau-pulau yang kecil, ya. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa, ya. World Population Data Sheet atau WPDS pada tahun 2015, ya. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk, ya. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu data tahun 2015, ya, oleh WPDS itu Indonesia memiliki 256 juta jiwa, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penduduk Indonesia, kita harus tahu apa itu dinamika, ya. Dan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk, ya, pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, ya. Jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan, ya. Dinamika itu bisa dikatakan naik turunnya, ya. Naik turunnya jumlah penduduk di suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama itu ada kelahiran, ya, atau yang disebut dengan natalitas. Kemudian ada kematian atau mortalitas, dan juga perpindahan yang disebut dengan migrasi, ya. Baik itu perpindahan dari desa ke kota, dari kota ke desa, ya. Kelahiran itu menyebabkan penambahan dari jumlah penduduk. Kemudian kematian itu menyebabkan pengurangan jumlah penduduk, ya. Jadi itu dinamika penduduk disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama kelahiran, natalitas, dan kematian, mortalitas, dan juga migrasi, ya, perpindahan. Oke, yang pertama kita akan melihat bagaimana jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Setelah yang pertama itu ada Cina, ya, mencapai 1000 juta jiwa lebih. India juga masih 1000-an juta lebih. Dan yang ketiga Amerika Serikat, ya, hampir 350-an juta. Dan yang keempat itu peringkat yang keempat Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk kita kalau dihitung dari dunia, kita mendapat ranking yang keempat, peringkat yang keempat, ya. Jumlah penduduk yang sangat besar ini ibarat pisau bermata dua, ya. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia yang produktif yang berlimpah. Usia yang produktif itu berkisaran umur 15 sampai umur 64 tahun, ya. Jadi kalau banyak manusia atau jiwa yang masih berumur 15 sampai 64 tahun, berarti banyak yang usia-usia produktif. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian,
ya, bisa menjadi untung, bisa menjadi rugi. Kenapa? Bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, ya, walaupun mereka umurnya 15 sampai 64 tahun, tapi mereka kualitasnya rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jadi mereka tidak bersekolah, kesehatan menurun, dan kesejahteraan juga tidak baik, ya. Itu akan bisa membuat kerugian, ya, atau membuat negatif dari banyaknya penduduk. Setelah kita melihat jumlah penduduk, artinya kita sudah memiliki 256 juta jiwa dan mendapatkan peringkat keempat dunia, ya, penduduk terbesar. Kita lihat persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Ya, jadi itu yang dimaksud dengan persebaran atau distribusi penduduk. Bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, ya, apakah dia merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Contohnya di Indonesia ini, penduduk yang sangat padat itu berada di Pulau Jawa, ya. Bahkan kalau disatukan penduduk yang berada di luar Pulau Jawa itu, dia tidak akan menyamakan jumlah penduduk yang ada di Jawa, bahkan berkali-kali lipat, ya. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Jadi apabila daerah Indonesia ini terdapat, ya, penduduknya sangat sedikit, ya, jarang, itu menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan itu belum merata pembangunannya, dan juga sumber daya alam yang sedikit. Artinya ada yang tidak memiliki sumber daya alam, makanya dia jumlah penduduknya sedikit, ya, jadi itu. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, ya, underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi, ya. Jadi kalau dihitung dari luas daerahnya, ya, jadi 4 orang itu 1 kilometer yang tinggal di sana, ya. Berbeda dengan Pulau Jawa. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi, ya. Kalau dihitung dari jumlah penduduk yang ada di Jawa, jadi 945 orang itu 1 kilo yang menaungi atau yang tinggal di daratannya, ya, sangat jauh, ya, berpuluh-puluh kali lipat dengan Papua. Itu mengenai distribusi penduduk. Kemudian yang ketiga, kita lihat komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Jadi kita mengkomposisikan, ya, atau membagi-bagikan penduduk itu sesuai dengan usia, apakah jenis kelamin, mata pencaharian, dan sebagainya, ya. Itu yang dimaksud dengan komposisi penduduk. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan, ya. Kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan, ya. Yang pertama itu ada komposisi penduduk berdasarkan usia, ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia ini bisa komposisi usia yang tunggal, misalnya 0
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, sampai 60 tahun misalnya. Kita komposisikan, berarti komposisi penduduk yang umurnya 1 tahun, berapa jumlah yang ada di Indonesia. Ya, itu yang maksud dengan tunggal ya. Bisa juga dengan misalnya per misalnya 0 sampai 5 tahun ya, atau balita itu berapa jumlahnya ya, atau 6 sampai dengan 12 tahun ya, atau umur ketika masih SD ya, 13 sampai 15 tahun itu umur SMP, 14 sampai 16 tahun umur SMA, 17 sampai 24 misalnya umur ketika sudah kuliah ya, mengenyam pendidikan sekolah tinggi ya. Atau juga bisa dikatakan dengan usia umur 0 sampai 14 tahun itu umur yang belum produktif ya. Umur 15 sampai 64 umur yang sudah produktif. Kemudian 65 sampai 65 ke atas itu umur yang tidak lagi produktif ya. Itu bisa saja ya kita mengkomposisikan penduduk berdasarkan usia. Penduduk umur 0 sampai 14 tahun itu usia belum produktif ya. Usia 15 sampai 64 tahun itu usia produktif. Kemudian 65 tahun ke atas itu usia tidak lagi produktif. Artinya sudah tidak bisa memproduksi atau melakukan suatu hal. Permasalahan dalam komposisi penduduk adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun, maka jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non produktif ya. Jadi apabila banyak yang umur di bawah 14 tahun dengan umur di atas 65 tahun, maka usia yang produktif itu akan menanggung ya hidup seluruh penduduk usia non produktif. Kemudian setelah komposisi menurut umur atau usia, yang kedua atau yang B, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin ya, menghitung berapa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, berapa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk ya, sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya mengenai pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana membuka lowongan pekerjaan ya. Nah, kita sudah tahu berapa jumlah perempuan dan laki-laki, tanggung jawab serta bentuk pengembangan pendidikan ya. Jadi kalau zaman dahulu ya, komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini, kalau dulu orang cenderung melakukan pekerjaan yang sangat berat karena berpengaruh kepada teknologi ya. Apabila ada seorang yang atau laki-laki yang tidak kuat untuk melakukan pekerjaan yang sangat berat, tentu dia termasuk orang yang tidak produktif ya. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tidak hanya pekerjaan berat karena ilmu teknologinya sudah canggih. Jadi tidak ada perbedaan lagi ya, tidak ada perbedaan antara yang lemah dan yang kuat yang untuk melakukan pekerjaan. Mereka sama-sama produktif. Ya, juga pun dengan perempuan ya. Ya, begitupun dengan perempuan. Kalau dulu mereka sangat lemah dalam mencari pekerjaan karena pekerjaan pada zaman dahulu itu pekerjaan yang sangat berat ya. Harus membutuhkan tenaga yang sangat besar sehingga mereka tidak bisa membantu pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Kalau zaman sekarang wanita juga sudah bisa bekerja karena memang pekerjaan zaman sekarang itu tidak memerlukan tenaga yang sangat kuat karena sudah memiliki teknologi yang sangat canggih.
Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis ya, antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ya, itu adalah dimaksud dengan pertumbuhan penduduk. Keseimbangan dinamis ya, antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Dinamis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama itu kelahiran, ya, kemudian kematian dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut dengan faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor non alami. Ya, kelahiran, ya, atau kelahiran itu atau menambah jumlah penduduk, ya, berarti masuk itu namanya imigrasi. Dan kematian itu adalah mengurangi jumlah penduduk atau keluar, itu emigrasi ya. Masalah penduduk Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusia. Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapat per kapita masyarakat tersebut. Jadi masyarakat kita kalau dilihat dengan pendidikan masih rendahnya ya pendidikan Indonesia karena kurangnya sejahtera masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga rendahnya pendidikan. Pemerintah telah berusaha ya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program pemerintah. Contohnya apa? Memberikan beasiswa, kemudian ada bantuan operasional sekolah, ada juga program wajib belajar 9 tahun dan sebagainya ya. Jadi ini adalah upaya bagaimana pemerintah untuk mengentaskan rendahnya mutu pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk agar pendidikan kita semakin meningkat. Kemudian yang terakhir itu adalah keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Ya, suku bangsa sering juga disebut etnik. Etnik Cina, etnik Dayak, itu adalah suku ya. Kemudian keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi tersebar. Jadi beragamnya bangsa Indonesia itu karena jumlah suku bangsa yang sangat banyak ya. Setiap suku mempunyai ciri atau karakter sendiri ya. Contohnya suku Kerinci ya. Karakternya mungkin sangat ramah ya, dan lain sebagainya, baik aspek sosial ataupun budaya. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki 1128 suku bangsa ya. Antar suku bangsa ini mempunyai berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia ya. Dari 1128 suku bangsa itu mereka memiliki berbagai perbedaan sehingga membentuk keanekaragaman ya. Banyak ragam di Indonesia ya. Ragamnya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian daerah ya. Dan juga masih banyak keragaman budaya-budaya yang ada di suku-suku di Indonesia ya. Mungkin itulah pembahasan kita hari ini mengenai ya dinamika penduduk di Indonesia. Mungkin kalau ada kesalahan itu adalah datangnya dari Ustadz. Kemudian jikalau ada kebenaran dan bisa menjadikan ilmu untuk antum semua, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.